Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans si botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah Garo yang dihabisi oleh monster Kirisa Kingu dan membuatnya terluka amat sangat parah. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 89 bagian pertama versi read OPM atau versi manga stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 89 bagian pertama ini, asosiasi monster sedang mempersiapkan diri untuk menyambut penyerangan para pahlawan yang akan terjadi 1 atau 2 hari ke depan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan apartemen Saitama. Di sana ada Bang, Bom, Genos, dan King yang sedang menunggu Saitama pulang. Sambil menunggu si botak, Genos mencoba melihat King yang sedang bermain game. Pahlawan cyborg itu tidak begitu memahami cara bermain game. Dia merasa kalau belum cukup matang, serta harus meningkatkan levelnya terlebih dahulu agar bisa bergabung bersama King dan Saitama Sensei ke dalam dunia game virtual. Kayaknya nih guys, Genos berencana meningkatkan level kekuatannya, dan kali ini melalui virtual game. Waduh, makin ngawur aja nih pahlawan cyborg kita satu ini. Waktu sudah berlalu sampai jam 8 malam. King, Genos, Bang, dan Bom mulai khawatir dengan Saitama yang tidak kunjung pulang. Mengingat tadi pagi dia bilang kalau mau keluar untuk memburu Garo. Mereka menduga jika Saitama sudah berada di markas asosiasi monster sekarang ini, dan hal itu akan membuatnya semakin sulit untuk menemukan Garo. Genos merasa tadi saat gurunya keluar, dia terlihat seperti sudah membulatkan tekadnya dan mungkin saja dia tidak akan kembali sampai menemukan dan serta menjatuhkan markas asosiasi monster. King mulai khawatir dengan Saitama. Karena meskipun dia kuat, tapi si botak sering bengong dalam berbagai keadaan. Dia berharap semoga saja Saitama tidak terkena perangkap para monster. Mereka berempat sampai terdiam sesaat meratapi keadaan yang terjadi. Namun tiba-tiba Saitama pulang ke apartemen. Mereka berempat pun segera berdiri dan bergegas menemui si botak yang baru masuk membuka pintu itu. Saitama pulang dengan wajah yang terlihat lesu, dengan jubah yang sudah sangat kotor dan banyak cipratan darah. Sambil mengeluh, Saitama berkata kalau dia benar-benar merasa kewalahan menghadapi kondisinya tadi. Genos, King, Bang, dan Bom sangat terkejut. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apakah benar Saitama jadi bertemu dengan Garo dan mengalahkan asosiasi monster? Akan tetapi setelah melihat Genos, King, Bang, dan Bom yang masih berada di dalam apartemennya dan belum pulang dari tadi, membuat si botak malah makin mengeluh. Karena dengan itu ruangan apartemennya jadi semakin sempit. Genos dan Bang bertanya kepada Saitama, apakah darah yang tertempel di jubahnya itu adalah darah dari pemburu pahlawan, serta darah dari para monster asosiasi? Sambil melepas jubahnya, si botak menjawab kalau pakaiannya kotor dan penuh darah karena saat dia pulang ke apartemen bertemu dengan beberapa monster yang berkeliaran di sekitar kota Z. Genos kembali bertanya kepada gurunya, apa yang terjadi pada Saitama Sensei selama dia keluar? Sambil menunduk dan seperti merasa kecewa, Saitama menjawab kalau tadi dia kehilangan dompetnya. Dan yang paling Saitama sesali ialah di dalam dompetnya masih sisa uang 6.000 yen. Genos, King, Bang, dan Bom yang sempat terkejut itu jadi terdiam. Karena sebelumnya mereka menduga kalau Saitama bakal bertemu dengan Garo. Tapi malah berita konyol yang mereka dapatkan. Si botak marah-marah sambil bercerita kalau tadi ada laki-laki yang kabur dari restoran karena makan tidak bayar. Saitama juga menyesal kenapa dia harus mengejar laki-laki itu, yang akhirnya membuat sawi yang dia beli tadi juga ikut tertinggal di kursi restoran tempat dia makan. Mendengar hal tersebut, sebagai murid, Genos langsung berdiri untuk segera mengambilkan sawi milik gurunya yang tertinggal di restoran itu. Namun Bang langsung menahannya karena kondisi Genos masih berantakan. Namun secara mengejutkan datanglah Fubuki dengan muka judesnya melihat kegaduhan yang terjadi di dalam kamar Saitama. Fubuki datang sambil membawa sawi milik Saitama yang tertinggal di restoran tadi. Lalu dia mengembalikan sawi itu kepada si botak. Genos yang melihat sawi milik gurunya dibawa oleh Fubuki kebingungan.
Sedangkan si botak berterima kasih kepada Fubuki karena telah membawakan sawinya yang ketinggalan. Namun Fubuki sebel dan mengomeli Saitama karena tadi meninggalkannya di tengah percakapan mereka berdua. Parahnya dia harus membayar tagihan makan dari Saitama pula. Sambil berkeringat si botak meminta maaf lagi dan bertanya apa yang sebenarnya mereka berdua bicarakan tadi. Fubuki makin emosi karena untuk kesekian kalinya si botak tidak mendengarkan apa yang dia bicarakan panjang lebar. Melihat Fubuki yang ngomel-ngomel ke gurunya, logika goblok Genos mulai kambuh lagi guys. Genos bertanya-tanya, kenapa Fubuki masih menemui Saitama? Padahal dia sudah tahu kalau kekuatannya tidak bisa mengalahkan gurunya itu. Genos menduga jangan-jangan Fubuki ingin berguru kepada si botak. Kalau itu memang benar, Genos ingin mencegahnya karena tidak ingin menambah beban dari Saitama Sensei. Namun tiba-tiba sensor keamanannya mendeteksi ada sesuatu yang sedang mendekat ke apartemen Saitama dengan energi yang sangat besar. Genos ingin menangani situasi tersebut, namun keadaannya sedang tidak mendukung. Bang dan Bom juga sedang terluka. Sedangkan Fubuki kalau bencananya di atas iblis, otomatis dia tidak akan bisa menangani sendirian. Dan Genos menduga kalau mental dari Saitama Sensei juga sedang terluka parah akibat dompetnya yang hilang tadi. Akhirnya Genos menyuruh King untuk maju dan mengatasi situasi tersebut. Dia mendorong King keluar dari kamar Saitama dengan paksa dan memberitahunya jika di luar sekarang ini ada musuh yang sedang mendekat. King yang mendengar hal itu langsung berkeringat dan mengeluarkan King Engine-nya itu guys. Tapi Genos makin memaksanya untuk segera keluar. Sedangkan si botak yang melihat aksi konyol dari mereka berdua hanya terdiam bengong sambil nunjukin wajah tanpa dosanya itu. Tidak lama setelahnya, akhirnya King benar-benar keluar kamar. Saitama bertanya kepada Genos apa yang sebenarnya terjadi. Genos memberitahu gurunya jika di luar ada monster yang mendekat. Maka dari itu dia menyuruh King untuk melawan monster tersebut. Akan tetapi tidak lama King keluar kamar, dia malah kembali lagi. Lalu secara mengejutkan mempersilahkan seseorang untuk masuk. Ternyata itu adalah Dr. Kuseno yang memakai pakaian robotnya dan datang untuk menjemput Genos. Dr. Kuseno terkejut dengan keadaan Genos yang sudah berantakan lagi. Padahal dia tadi pagi sudah memodifikasi tubuh Genos dengan lebih canggih. Dr. Kuseno kembali bertanya apa yang terjadi dengan monster yang membuat tubuh Genos jadi berantakan seperti itu. Genos memberitahu kalau yang mengalahkan monster itu adalah gurunya lagi, yaitu Saitama Sensei. Akhirnya Dr. Kuseno dan Saitama bertemu untuk pertama kali. Mereka berdua saling berbincang beberapa hal satu sama lain. Beberapa saat setelah perbincangan dari mereka berdua selesai, berhubung Dr. Kuseno datang untuk menjemput Genos, si botak dengan konyolnya malah menyuruh mereka berdua untuk segera pulang. Karena ruangan kamar Saitama jadi makin sempit. Waduh, Saitama malah ngusir mereka berdua secara terang-terangan nih. Parah nih si botak. Namun Dr. Kuseno menyanggahnya dan meminta Saitama untuk tidak tergesa-gesa. Secara mengejutkan dia memberikan bingkisan daging sapi berkualitas tinggi kepada si botak sebagai ucapan rasa terima kasih. Mengingat Saitama adalah orang yang suka berburu daging diskon di supermarket, jadi Dr. Kuseno membawakan hadiah seperti itu. Tiba-tiba dengan wajah yang lebih sumringah, Saitama menerima bingkisan itu dan mempersilahkan Dr. Kuseno boleh mampir ke apartemennya kapanpun dia mau. Melihat hal tersebut, Fubuki langsung terkejut dan tidak percaya kalau cara meluluhkan hati Saitama cuma dengan memberinya daging sapi saja. Dia merasa malu karena selama ini sudah bersusah payah menyusun strategi untuk memasukkan Saitama ke dalam kelompoknya dan hasilnya masih nihil. Si botak menyuruh Genos untuk memasukkan daging pemberian Dr. Kuseno ke dalam menu masakan yang mau dia makan untuk malam ini. Setelah itu Saitama menyuruh Fubuki, King, Bang, dan Bom untuk segera pulang karena dia tidak mau kalau makan malamnya harus dibagi kepada mereka semua. Tapi sepertinya mereka semua masih betah berada di apartemen Saitama ya guys. Scene berpindah, kali ini ke markas asosiasi monster. Diperlihatkan monster Kirisakingu dan Mushigami yang sedang melaporkan tugas mereka kepada Gyoro-Gyoro. Mereka bercerita jika telah membunuh Garo dan membawa bocah Tareo sebagai sandera. Namun Gyoro-Gyoro masih ragu dengan kematian pemburu pahlawan itu. Meski begitu, monster Kirisakingu belum memastikannya pula. Akan tetapi dia sudah menebas Garo berkali-kali dan sangat yakin jika dia sudah mati. Gyoro-Gyoro menyuruh monster Kirisakingu untuk segera menghabisi bocah Tareo saja, biar nantinya tidak bikin repot. Tapi monster Kirisakingu ingin menyiksa si bocah terlebih dahulu, karena dia tidak bisa hidup kalau tidak sering menyiksa dan membunuh seseorang. Gyoro-Gyoro memberitahu Kirisakingu jika waktunya bermain-main sudah habis,
karena beberapa saat lalu dia menemukan robot milik Child Emperor yang berhasil masuk dan menemukan lokasi dari markas asosiasi monster ini. Kyuro juga mengingatkan untuk tidak meremehkan asosiasi pahlawan. Terlebih Goketsu dan Mukadechoro saja bisa mereka kalahkan. Setelah itu Kyuro memperingatkan para monster di asosiasi monster untuk segera mempersiapkan diri karena hari di mana pertempuran besar sudah dekat. Diperlihatkan beberapa monster level bencana iblis yang sedang berbincang-bincang dengan monster lainnya. Mereka bercerita jika sebagian dari para monster berhasil mengalahkan pahlawan kelas A dengan mudah. Caranya dengan mencocokkan tipe kekuatan yang mereka miliki dengan para pahlawan mana yang sekiranya kekuatannya adalah kelemahan dari para pahlawan tersebut melalui bantuan dari Gyuro. Namun ada seorang monster di dekat mereka bernama Saireshura yang sedang berlatih tinju dan menyanggah pembicaraan tersebut. Dia menolak untuk memilih kecocokan kekuatan dalam melawan para pahlawan. Monster itu beralasan harusnya para monster tidak perlu takut dengan manusia. Sambil percaya diri, Saireshura menambahkan jika monster kuat seperti dia akan melawan siapa saja secara langsung. Shin berpindah ke monster Phoenix Man yang berada di ruangannya. Dia memikirkan hasil perbincangannya dengan Gyuro beberapa waktu lalu. Setelah menyadari jika Lord Orochi sang pemimpin asosiasi monster ternyata adalah monster buatan, Phoenix Man merasa jika itu memang benar, maka dia harusnya juga bisa menjadi Raja Monster Phoenix Man. Lalu Shin berpindah lagi. Diperlihatkan monster Kaijin Hime-Do-S yang sedang melatih budak-budaknya. Sambil mencambuki para budaknya itu, Kaijin Do-S menyuruh mereka untuk bisa membunuh setiap pahlawan yang mereka temui nantinya. Shin kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan Shippu no Win dan Kouko no Furemu yang sedang berlatih bersama dengan cara bertarung satu sama lain di dekat air terjun. Mereka merasa jika hanya Flashy Flash saja lawan yang paling tangguh dimiliki oleh asosiasi pahlawan. Furemu mengingatkan kalau masih ada pahlawan yang berkekuatan supranatural dan bertubuh robot juga. Namun Win menjawab jika robot bukanlah masalah untuk mereka, karena kecepatan bertarungnya pasti masih kalah jauh dengan kedua ninja kriminal itu. Sedangkan untuk pahlawan supranatural, Win menyarankan untuk segera membunuh mereka sebelum mereka mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Kali ini diperlihatkan monster vampir yang baru saja menyedot darah dari salah satu monster milik asosiasi monster, bahkan menyebabkan si monster kurus kering kehabisan darah dan mati. Salah seorang monster berbentuk kura-kura di dekatnya mengingatkan untuk tidak membunuh sesama monster. Namun monster vampir beralasan karena monster tadi tidak memberinya jalan untuk lewat. Dengan sombongnya monster vampir berkata jika para monster palsu janganlah melawan monster asli seperti dia. Namun beberapa saat kemudian ada seorang monster berlevel bencana iblis bernama monster Maronke yang lewat di depan monster vampir. Melihat monster yang lewat barusan membuat monster vampir merasa jijik dan ingin membuktikan kepada asosiasi monster siapa yang pantas menjadi nomor satu nantinya. Lalu Shin berpindah. Diperlihatkan para pasukan monster yang sedang meminta izin kepada monster Nyan. Mereka memohon kepada salah satu eksekutif itu agar nantinya saat melawan puri-puri prisoner biar mereka saja yang menghadapi pahlawan tersebut. Ternyata para monster itu adalah para napi yang berada di dalam penjara lalu diculik oleh monster Nyan beberapa waktu lalu. Dan secara mengejutkan mereka semua sudah berubah menjadi monster pula. Mereka sangat ingin membunuh puri-puri prisoner. Mereka yakin dengan kekuatan yang didapat sekarang ini mereka akan bisa mewujudkan hal tersebut. Melihat pasukan monsternya yang begitu antusias, akhirnya monsternya membebaskan monster-monster itu untuk menyerang siapa saja saat pencerangan tiba. Shin kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan monster Kirisa Kingu yang mengantarkan Tareo ke dalam sel tahanan. Namun saat dalam perjalanannya mereka dicegat oleh seekor monster kadal raksasa bernama Daishokan. Melihat ada manusia yang berada di dalam lorong markas asosiasi monster, membuat monster kadal raksasa itu ingin memakan Tareo sekarang juga. Mampukah Tareo berhasil selamat dari dalam markas asosiasi monster? Lalu apa yang akan monster Kirisa Kingu lakukan melihat mangsanya mau dimakan oleh monster lain? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man chapter 89 bagian pertama telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 89 bagian pertama yang ending scene-nya memperlihatkan Tareo yang diantar ke dalam sel tahanan markas asosiasi monster. Namun dalam perjalanannya malah dicegat oleh monster kadal raksasa. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian sudah dapat notifikasi jika kita upload video terbaru.
Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Andesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.